Selamat datang di Nova Online Academy. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat serum anti-aging natural. Tapi sebelum itu, ada baiknya kita mengetahui apa saja sih yang membedakan kulit normal dengan kulit yang mengalami penuaan dini. Yuk, mari kita lihat. Sebelum Anda memulai kursus ini, perlu diketahui bahwa seluruh materi dan konten yang ada di sini adalah hak cipta kami, dan barang siapa menyebarluaskan atau memperjualbelikan tanpa seizin kami akan dituntut dan diproses secara hukum. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara membuat serum anti-aging ini, kita perlu mengetahui perbedaan fisiologis antara kulit normal dengan kulit yang mengalami proses penuaan. Dilihat dari volume lemak di bawah kulit, kulit yang normal mempunyai volume lemak yang cukup. Sedangkan, jika kita mengalami proses penuaan, maka volume lemak di bawah kulit akan berkurang, sehingga kulit akan cenderung menipis. Kemudian, kulit yang normal akan tetap kencang dan kulit yang mengalami proses penuaan akan mengalami kekenduran akibat kehilangan elastisitas karena kehilangan serabut-serabut kolagen yang terdapat di lapisan bawah kulit. Kemudian, kulit yang normal itu cenderung normal atau berminyak, sedangkan kulit yang mengalami proses penuaan cenderung kering karena kelenjar-kelenjar minyak dan kelenjar keringatnya akan mengalami penurunan fungsi. Sementara itu, garis halusnya tersamar pada kulit normal karena kelembapannya terjaga. Sedangkan garis halus pada kulit yang mengalami proses penuaan itu akan cenderung kering karena kekurangan kelenjar minyak dan fungsinya mengalami penurunan. Nah, selain itu, pada kulit normal tidak ada dijumpai hiperpigmentasi, sedangkan pada kulit yang mulai mengalami proses penuaan, salah satu keluhan yang akan didapat adalah munculnya dark spot atau bintik-bintik hitam akibat proses hiperpigmentasi dari proses penuaan itu sendiri. Mengapa kulit bisa mengalami proses penuaan? Ya, selain memang itu adalah kodratnya, tetapi dari sisi fisiologis kulit, hormon estrogen pada tubuh mulai mengalami penurunan. Akibat penurunan produksi hormon estrogen, maka kulit kita pun akan terpengaruh. Salah satunya, kulit akan kehilangan zat kolagen dan hyaluronic acid, serta adanya perlambatan dari proses regenerasi sel, sehingga sel-sel kulit yang tadinya mati atau mulai mengalami atrofi akibat penuaan akan terlambat digantikan oleh sel-sel kulit baru. Dan tentu saja proses penyembuhan kulit akan melambat. Adapun faktor penyebab penuaan kulit itu terbagi atas dua bagian. Yang pertama adalah faktor intrinsik, yaitu faktor yang berasal dari tubuh pasien sendiri. Yang kedua adalah faktor ekstrinsik, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan sekitar pasien. Nah, adapun faktor intrinsik itu terdiri atas fisiologis, yaitu penuaan yang terjadi sesuai dengan usianya, tidak dapat dicegah, namun dapat diperlambat. Nah, faktor-faktor apa saja itu? Yaitu faktor biologis, yaitu adanya penurunan produksi kolagen, kemudian elastin, penurunan metabolisme sel, penurunan regenerasi sel, dan lain sebagainya. Dan adapun faktor mekanis seperti pergerakan otot wajah dan faktor gravitasi. Sedangkan yang termasuk di faktor ekstrinsik adalah faktor dari lingkungan sekitar pasien yang menyebabkan
terjadinya penuaan dini, yaitu di mana proses penuaan yang terjadi tidak sesuai dengan usia pasien. Adapun faktor-faktor tersebut sebenarnya bisa kita kontrol, yaitu seperti paparan sinar matahari. Jadi, jika Anda tidak ingin mengalami penuaan dini, sebaiknya hindarilah sinar matahari secara langsung atau jika perlu dengan menggunakan tabir surya. Kemudian radikal bebas, nah ini bisa dihindari dengan mengkonsumsi makanan atau vitamin yang mengandung antioksidan tinggi. Kemudian, dalam penggunaan kosmetik juga perlu berhati-hati, jangan sampai menggunakan kosmetik yang salah dan tidak tepat guna, karena hal ini juga dapat mengakibatkan penuaan dini. Nah, kemudian kurangnya kelembapan udara itu juga dapat menyebabkan kulit kekurangan pelembabnya. Nah, jika kulit terlalu kering atau tidak mempunyai pelembab secara normal, itu akan menyebabkan kerutan-kerutan di kulit terlihat lebih jelas. Nah, kemudian kebiasaan buruk seperti merokok dan minum minuman beralkohol juga dapat menyebabkan proses penuaan dini. Oleh karena itu, jika Anda tidak ingin terlihat lebih tua dari usia Anda yang sesungguhnya, hindarilah kebiasaan buruk merokok dan minum minuman beralkohol. Dan hindari juga stres, juga kurang tidur. Karena stres dan kurang tidur juga dapat mengakibatkan kulit terlihat lebih tua dari usia yang sebenarnya. Apa saja perubahan yang terjadi pada kulit yang mengalami proses penuaan? Yang paling terlihat adalah hiperpigmentasi atau perubahan warna kulit menjadi lebih gelap, kemudian disertai dengan keriput, dan terbentuknya kantong kulit atau sagging. Nah, hal ini diakibatkan karena reaksi sinar matahari dan oksigen atau udara pada kulit. Jadi oksigen dan sinar matahari itu diserap yang akan mengakibatkan reaksi peroksidasi lemak di permukaan kulit. Nah, reaksi peroksidasi ini akan menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas akan mendegradasi atau menghancurkan lapisan kolagen pada kulit, sehingga terjadi perusakan dinding sel kulit. Nah, kemudian radikal bebas ini juga masuk ke dalam DNA kulit, DNA sel-sel kulit, dan mengakibatkan perubahan serabut elastin sehingga kulit kita menjadi kurang elastisitasnya. Nah, akibat masuknya radikal bebas ini ke dalam DNA sel kulit, maka akan menimbulkan banyak masalah. Salah satunya 3 masalah yang terjadi pada perubahan kulit yang mengalami proses penuaan, yaitu hiperpigmentasi, keriput, dan kantong kulit. Nah, setelah kita mengetahui penyebab penuaan pada kulit, bagaimana proses terjadinya, maka kali ini kita harus tahu bagaimana cara mengatasinya. Karena kita akan berusaha membuat produk yang dapat mencegah terjadinya penuaan dini. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut yang sudah dijelaskan, kamu membutuhkan produk yang mampu melawan kerutan dan garis halus, meningkatkan produksi kolagen, serta menyamarkan noda di wajah, dan harus dapat melindungi kulit dari sinar matahari dan polusi udara, sehingga dapat mengurangi kerutan dan garis halus pada wajah. Apa saja bahan alam yang berkhasiat seperti ini, maka bahan itulah yang akan kita pakai untuk membentuk serum anti-aging. Apakah Anda ingin tahu? Yuk, kita ikuti saja kursus ini sampai selesai. Cara mengatasinya selain dengan menggunakan produk, kamu juga dapat melakukan usaha seperti ini, yaitu konsumsi makanan yang kaya akan omega 3, menghindari menatap ponsel yang terlalu lama, mengurangi mandi dengan air panas,
minum air putih yang cukup minimal 8 gelas per hari, menggunakan sunscreen atau sunblock, jangan sampai kurang tidur atau kamu harus tidur yang cukup dan mengurangi konsumsi gula. Nah, sampai di sini materi pendahuluan kita. Jika Anda ingin mengikuti materi selanjutnya, segera lakukan pendaftaran untuk mengikuti workshop serum anti-aging ini. Jika ada pertanyaan, Anda bisa langsung menghubungi kami lewat icon WhatsApp di bawah ini. Sekian dan terima kasih.